Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibillah Putra Permana, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, berkuliah di Institut Agama Negeri Islam Pontianak atau biasa disingkat IAIN. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang uang elektronik syariah. Apa sih uang elektronik syariah? Dan apa sih definisi uang itu? Dan juga apa sih definisi uang dari ekonomi syariah? Oke, jangan di skip ya, nonton sampai habis dan pahami. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Apa sih itu uang elektronik syariah? Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan definisinya dulu. Apa sih itu uang? Uang yang atau disebut juga nukut secara bahasa ada beberapa makna. Al-naqdu yang ini baik dari dirham, membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Tunai lawan tunda, yakni memberikan layanan segera dalam hadis Jabir. Naqdani al-tasaman, ya maksudnya membayarkan harga tunai kemudian digunakan atas yang dibayarkan. Sedangkan definisi uang menurut para fuqaha, apa yang digunakan sebagai standar ukuran nilai, harga dan media transaksi penukaran. Pengertian definisi uang elektronik atau bisa disebut juga electronic money. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media atau server atau chip yang didapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Menurut peraturan Bank nomor 11 tahun 2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik atau electronic money dan juga perubahannya, yaitu pada peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 uang elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam satu server, satu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan keempat, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelolakan oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Ada fasilitas dari uang elektronik register sebagaimana pada peraturan Bank Indonesia. Pertama, satu, registrasi pemegang. Yang kedua, pengisian uang atau top up. Yang ketiga, pembayaran transaksi. Keempat, pembayaran tagihan. Yang kelima, transfer dana. Keenam, tarikan tunai. Ketujuh, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Dan yang ke-8, fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Sementara fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik unregistered sebagai pada peraturan Bank Indonesia ini berupa yang pertama, pengisian uang top up, 2, pembayaran transaksi, 3, pembayaran tagihan, dan yang keempat, fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Ketentuan yang terkait akad dan persyaratan hukum. Yang pertama, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Dalam hal akad yang digunakan wadiah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan penerbit kecuali atas izin pemegang kartu. Yang ketiga, dalam hal ini jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan wadiah berubah menjadi akad pinjaman qard. Terus ada juga ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindari dari yang pertama, transaksi yang ribawi, garah, masyir, tadlis, riswa, dan israf. Dan
Kedua, transaksi objek yang haram atau maksiat. Ketentuan khususnya, jumlah nominal uang elektronik pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit boleh hilang. Penyelesaian ini, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika tidak perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah. Mungkin segitu saja dari penjelasan uang elektronik syariah dari fatwa DSN MUI. Mungkin tidak terlalu banyak sih yang saya jelaskan, cuman ya maklumin saja karena saya baru-baru juga membuat video seperti ini. Jadi bila ada salah atau kata yang tidak mengenan di telinga Anda terdengar, mohon maafkan saya. Itu datang dari saya, dan kebetulan kalau benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.